Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali bersama Bapak Ibu semua dalam program Renungan Singkat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal, pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai sebuah gelar tertinggi dalam bidang akademisi dibutuhkan waktu 20 tahun lebih. Dan pada akhirnya orang akan meraih gelar S3 atau doktor di usia kurang lebih 40-30 tahun. Dengan lama pendidikan kurang lebih 25 tahun. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Alkitab menjelaskan kepada kita hari ini bahwa untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk menjadi seorang yang pandai dalam sebuah nilai akademisi membutuhkan waktu 20-an tahun. Tapi untuk punya sebuah integritas yang mulia dalam kekalan, itu membutuhkan proses seumur hidup. Jelas ayat ini memberikan sebuah kebenaran kepada kita bahwa tujuan dari sebuah pendidikan adalah tidak menjadikan kita hanya pandai secara akademisi, tetapi kita juga harus hidup dalam kebenaran. Dalam kisah tokoh-tokoh orang yang hebat, misalnya Albert Einstein, beliau memiliki IQ sekitar 160. Isaac Newton kurang lebih 190 IQ-nya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas, yang pandai. Tapi ada salah satu tokoh yang luar biasa yang namanya William James Sidis. Orang ini memiliki IQ kurang lebih 260. Sangat-sangat cerdas. Tetapi di akhir hidup dari William James Sidis, orang ini mati dengan sangat mengenaskan. Kenapa? Saat dia hidup, orang ini sangat pandai. Di usia ke-8 tahun dia bisa berbicara dalam 8 bahasa. Usia 9 tahun dia mendaftarkan diri untuk bisa kuliah di Harvard. Sangat pandai. Tapi akhir hidupnya dia kecewa dengan orang tuanya. Saat ayahnya meninggal, dia tidak menghadiri pemakaman ayahnya. Bahkan dia tidak menikah. Dan saat ditanya, mengapa Anda tidak menikah? Dia berkata bahwa karena tidak ada wanita yang meminang saya. Bukankah orang ini sangat cerdas dengan memiliki IQ 260? Tapi faktanya mengakhiri hidupnya dengan tragis, masuk keluar penjara. Faktanya bahwa pendidikan yang benar tidak hanya membuat kita pandai, tapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu bisa membuat kita hidup dalam kebenaran. Amsal pasal 1 ayat 3 dikatakan kita tidak hanya pandai, tetapi kita perlu dididik agar hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kualitas hidup orang percaya yang benar bukan seberapa besar IQ-nya, tapi seberapa besar praktek hidupnya di dalam kebenaran. Jadi tujuan pendidikan yang benar bukan hanya sekedar kita pandai dalam akademisi, tapi kita pandai di dalam praktek hidup sehari-hari. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan Tuhan itu unik. Mungkin kita dihadapkan dengan keadaan yang sulit, yang sukar, di mana kita harus mengalami masalah-masalah yang membuat kita putus asa. Tapi percayalah, pendidikan Tuhan mendatangkan kualitas hidup yang benar, yang adil, dan yang jujur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami saat-saat ini, mungkin kita sedang dididik oleh Tuhan dalam sakit penyakit, dalam keluarga yang mungkin banyak konflik, atau mungkin anak-anak kita yang mengalami kenakalan yang hebat. Percayalah, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita tidak hanya pandai dalam akademisi, tapi Tuhan mendidik kita supaya kita pandai dalam mempraktekkan firman Tuhan, yaitu kita hidup benar, kita hidup adil, dan kita hidup dalam kejujuran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.